Oke. Oke bosku, di 3 hari setelah Lebaran di hari ini ya, di petang hari ini kita berada di Batu Jomba sekitarnya ya. Kita lihat dan review bagaimana kondisi di jalan ini di H+3 ya. Dan kondisi masih kurang lebih sama seperti kemarin bosku. Arus mudik terlihat ramai dan lancar ya. Itu telaga bosku ya, muatan sayur mungkin. Oke. Hai. Oke Pak. Seperti inilah arus kendaraan di sore hari ini bosku, menjelang petang. Hati-hati Pak, menjelang petang ya, di hari apa ini, Rabu ya, 2 April 2025. Ini kendaraan melintas melewati portal ya, portal yang dibuat PU ya, untuk mencegah kendaraan roda 6 melintas bosku ya. Oke Pak. Lumayan ramai di sore hari ini bosku ya, yang melintas di jalur Batu Jomba ini. Oke. Ramah-ramah ya orang mudik ini. Ini kebanyakan dari luar daerah bosku ya, dari Pekanbaru, ini dari Lampung ya, dari Lampung, Palembang dan
banyak bosku ya yang melintas, yang tidak seperti hari-hari biasa ya. Oke bang, oke, hati-hati. Ini dari platnya terlihat dia dari Medan ya. Dan kita lihat di sini sepi bosku, nggak ada konten kreator lain ya. Mungkin mereka masih mudik. Dan juga dari pihak PU yang mengerjakan pekerjaan juga belum ya. Hampir 1 minggu ya libur. Nanti mungkin dimulai kembali di tanggal 9 atau 10 kalau tidak salah, 10 bulan ini untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dan tahap pengerjaannya ini sendiri tinggal memancang pipa ini bosku, yang ini kan pipa ya. Ini tinggal menyisakan 5 batang pipa lagi ya di bagian tengah sini, karena di bagian ujung sampai sana sudah selesai. Di bagian pangkal ini juga selesai, tinggal menyisakan ini yang di tengah ini. Dan pipanya sudah ada di samping ekskavator itu ya, kan tidak nampak dari sini bosku. Ada sekitar 5 batang lagi. Kita akan lihat ke sana. Up. Hah? Ya itu dia bosku ya. 2, 4, 5 itu. Ya 5 lagi. Itu pipa yang akan dipancang menggunakan ekskavator bore pile. Bagi Anda yang belum tahu saja bosku ya, yang sudah tahu sekedar mengingatkan. Ekskavator bore pile-nya itu sendiri berada di bawah sekarang, di bagian campnya ya, camp pekerjaannya di bawah. Oke Pak. Dan pekerjaan ini sendiri sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan sejak Desember kemarin putus total. Kita akan lihat di situ, itulah ekskavator bore pile-nya bosku ya. Itu panjangnya bisa sampai menembus kedalaman 40 meter, tekanannya 50 ton ya, sekedar informasi. Dan untuk posisinya sendiri, bagi Anda yang baru saja bergabung dan belum mengetahui sejarahnya jalan ini begitu viral ya, awalnya ini di bawah tiang listrik ini, bawah kabel ini adalah jalannya yang longsor ya, yang longsor dan amblas total. Ini di bagian bawah ini sering terjadi mobil atau kendaraan truk besar berjatuhan kemarin bosku ya. Itu sebagai bukti truk lodging ya yang terguling sampai ke bawah. Kalau tidak salah ada sekitar 3 unit truk lodging yang terguling saat melintas ya. Ini sebelum longsor juga sudah seperti ini ya, sudah termasuk ekstrim, seperti membentuk huruf U sampai benar-benar amblas. Dan ini sekarang dilakukan perbaikan sejak Oktober 2024 dan jalan dipindahkan ke arah tebing sebelah kanan kita ini. Ini adalah tebingnya, ini yang dikorek. Ini yang dikorek dan diturunkan sehingga digeser lah istilahnya jalannya ya. Sekali lagi ini bagi Anda yang belum mengetahui bosku ya, sekedar mengingatkan. Jadi pengerjaannya ini juga termasuk lambat untuk proses seperti ini ya. Tapi terlepas dari itu, memang terlalu terjadi banyak kendala yang dihadapi oleh pelaksana proyek ya, termasuk pendanaan mungkin atau anggaran, dan juga masalah-masalah teknis lainnya ya.
sehingga pekerjaan ini begitu lambat bosku, dan sering tertunda juga. Salah satu kendalanya ya mungkin ini kendala libur Lebaran ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu libur ya. Dan menurut prediksi sebenarnya ini pekerjaan tinggal sedikit lagi, hanya menyelesaikan pemancangan yang 5 batang itu, kemudian akan dilakukan pengecoran badan jalan seperti yang sisi kiri ini. Dan untuk sementara sepertinya seperti itu sudah selesai ya. Setelah dicor nanti mungkin jalan sudah dibuka untuk umum atau kendaraan roda 6 ke atas, karena sampai pada hari ini kendaraan dengan roda 6, 8, bahkan 10 atau selebihnya belum boleh melewati jalan ini. Ini penyebab longsor biasanya adalah air ya. Air yang tidak teralirkan dengan baik ya. Seperti kita ketahui, sistem drainase atau saluran air dulu tidak diperhatikan dengan baik ya, sehingga jalan ini mudah longsor ya. Tapi selepas dari itu, dari tahun 2014 sebenarnya jalan ini sudah berkali-kali diperbaiki bosku. Dari 2014 diperbaiki, dan 2015-nya rusak lagi. Seterusnya, dan 2016, 2018 juga sudah sempat diperbaiki, tapi tidak semaksimal ini. Ini baru perbaikan yang paling besar-besaran istilahnya bosku ya. Ini di tahun 2024-2025 ini. Tapi kita tidak tahu seberapa lama ketahanannya, karena penanganannya seperti ini ya. Andai nilai sendiri jalannya ini, dan ini tembok atau pancang penahan longsornya ya. Ini yang dibuat pipa pancang ini. Untuk ketahanannya sendiri tergantung seperti apa nanti ya. Tapi sebelah kiri kita ini sudah dibuatkan sistem drainase yang baik, jadi air tidak mengalir kemana-mana ya. Ya, mudah-mudahan saja ini bertahan. Oke bosku, di sore hari ini sudah mulai sepi ya. Kita akan menunggu, entah masih ada lagi nanti momen-momen tertentu yang ingin dibagikan lagi ya. Oke.
terus lagi. Oh. Setelah kejadian ini pada hari Jumat, diperkirakan pada pukul 8.55. Serius.
Ditarik dulu kalau dulu gali ya ditarik son. Menahan dulu putar. Oh, ini tekat kena. Sidir mana ada dong? Tidak kena orang. Nah, juga bodoh. Kena orang dong. Kecil ni ada dong. Ini maksudnya. Kira pukula tadi. Kira jual. Muna tadi kamu nol dua mui. Saya marah tadi ni. Ini yang kan ada. Mau ditarik bukan nak. Iya, serius bang. Mati. Terjun apa? Kecelakaan ya? Iya, serius. Berapa dua? Apa gitu, Don? Jasa bilang. Serius. Ini sepertinya terbalik bosku ya. Selalu orang lain yang mewawancara saya jadinya. Ini terbalik kayaknya bosku ya. Udah berapa orang kayaknya yang bertanya. Terbalik atau memang wajar itu ya? Saya yang megang kamera, jadi saya yang ditanya ya.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini kalau kejadian pada hari Jumat, diperkirakan pada pukul 8.55, hampir jam 9 pagi. Jadi kalau mobil ini diperkirakan datang dari arah Medan menuju Padang Sidempuan. Namun di saat tiba di TKP, ya kalau kita tengok dari kejadian ini, supir kaget dengan adanya tikungan film, sehingga tiba-tiba melakukan pengereman. Namun karena jurang sudah pas di bibir jalan, jadi sehingga mobil tergelincir ke bawah. Adapun saat ini kita akan menangani jumlah penumpang yang ada dalam mobil sekitar 5 orang. Namun yang ada juga mengalami tidak itu. Ini mobil mudik. Ya, ini mobil mudik dari Medan menuju Padang. Dalam mobil semua satu keluarga. Cepat, Keterangan dari pihak kepolisian ya. Itu wawancara singkat tadi dengan polisi yang bertugas di sekitar daerah ini bosku ya, daerah Polres Tapanuli Selatan. Itu dia kronologi kejadiannya ya. Korban sebanyak 5 orang katanya tadi, dan berhasil selamat dengan luka ringan. Oke, kita akan tunggu proses evakuasinya nanti seperti apa bosku ya, masih menunggu. Oke. Akan melakukan proses evakuasi dengan 2 unit dump truck bosku ya. Ini akan satu untuk menahan, satu untuk menarik ya, dan kabelnya akan diikatkan, kita akan lihat ya. Up. lagi. Katrol. Hei. Tunggu, pokok video. Tunggu. Lah kamu siap weh, alah. Musik. Blok Komisi B. Kali ini nah. Mari. As. Baik, terus lagi. Oh. Aduh, putus. Bayari. Ini udah kabelan, ini durang. Tinggal sedikit lagi bosku.
Nggak tahu lagi kita di mana sebenarnya. Ini dari mana beli? Ya, aus lo ya di sini tuh. Ya, korban. Talinya tidak memadai ya. Ah, sudah menggantung. Eh, Thank you.
Lagi, terus. Berhasil dievakuasi, bosku. Jadi dia sedalam 10 meter ya.